Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga SIP dimana saja berada, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa di Selasa siang ini kita bersama Las Risalah Celiti ya. Las Risalah Celiti, dan di dalam program dialog siang kali ini kita bersama pengelola rumah Quran di Risalah Celiti, yaitu Ustadz Ahmad Fajrin SPD, dan dipandu oleh sahabat siar Anda Famil Fatih, dan juga operator sahabat siar Syed Akmal, dan juga segenap kru yang bertugas di Radio SIP FM di siang hari ini. Nah, keluarga SIP, selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di live streaming di sipfm.com. Kemudian Anda juga dapat bertanya kepada kita, menanggapi dan lainnya hanya melalui WhatsApp di 0812 6457 9612. Hanya melalui WhatsApp ya. Nah, keluarga SIP, kita sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa nih Ustaz. Ini kalau bertemu dengan pengelola Quran, ya, ini selalu ada dapat aura-aura positif nih. Insyaallah, mudah-mudahan. Kalau amin. Kalau biasanya kan Ustaz kami cerah studio kan. Nah, kalau dengan pengelola rumah Quran, nah ini kita mendapatkan sentuhan dan mendapatkan aura-aura positif, energi positif lah yang ditularkan oleh beliau ini. Nah, Ustadz kan pengelola rumah Quran di Risalah Celiti, Ustaz. Iya, Ustaz. Itu di mana alamatnya, Ustaz? Oke, jadi Ustaz, yang untuk rumah Quran kita sekarang ada 3 cabang, Ustaz. Nah, jadi yang cabang pertamanya itu di Parupuk Tabing, itu masih Kecamatan Koto Tangah. Nah, kemudian untuk yang kedua ada di Batang Kabung Ganting. Batang Kabung Ganting ini masih Koto Tangah juga, kalau nggak salah. Kemudian satu lagi ini ada kerjasama sama Rumah Quran Al-Latif. Dan ini juga masih masih satu pengawasan sama kita. Nah, jadi masih kita yang bina. Jadi bagaimana progres pembelajarannya, bulanannya itu emang kita yang bina. Seperti itu ya. Berarti kalau Ustadznya memonitor 3 ini atau standby di satu rumah Quran atau gimana, Ustaz? Nah, jadi kalau Ana memonitor ketiga rumah Quran sekaligus juga mengajar. Masya Allah. Gitu, ini kalau ketemu Ustaz nanti di mana nanti nih? Oke, jadi kalau Ana lebih banyak di Parupuk Tabing ya. Nah, jadi di yang tepatnya di kantor Las Risalah yang di Parupuk Tabing. Seperti itu Ustaz ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ustaz ini untuk santri rumah Quran ini seperti apa? Sejauh mana sekarang gitu? Berapa gitu? Oke. Gini saat jadi yang santri di rumah Quran kita ini dia fleksibel. Nah, jadi yang namanya santri anak-anak itu kadang-kadang semangatnya naik, kadang itu gitu ya, kadang mundur gitu. Jadi pas di awal itu rata-rata kalau untuk yang saat ini yang di rumah Quran yang di Parupuk Tabing itu ada lebih kurang 4 kelas. 4 dari kali satu kelasnya itu ada 8 santri. Jadi ada lebih kurang 32 santri. Nah, tapi ya yang namanya semangat apalagi bersama Al-Quran ya Ustaz ya. Nah, tentu yang namanya setan pasti nggak bakalan tinggal diam gitu kan. Nah, jadi yang semangat ada lebih dari 50 sampai 75% ada semangat, tapi ada juga beberapa yang perlahan down, kemudian naik lagi, dan down naik lagi, dan ada juga yang terlempar keluar. Nah, itu yang di Parupuk Tabing. Kemudian kalau untuk yang di Lubuk Buaya, yang di Batang Kabung ya, Batang Kabung Ganting, ini di depan Masjid Nailus Sa'adah. Nah, jadi di sini ini ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Nah, jadi satu kelasnya 8 santri, berarti lebih kurang 24 santri. Nah, jadi alhamdulillah yang di Lubuk Buaya ini semangatnya tinggi. Semangatnya alhamdulillah tinggi, tapi ada di samping semangatnya tinggi tentu ada juga yang tak luput dari godaan setan tadi. Dan ada juga yang nggak lanjut lagi kayak gitu. Seperti itu Ustaz. Kalau tadi terkait santrinya udah nih Ustaz. Dan kalau untuk pengajarnya gimana nih Ustaz? Pengajarnya? Kalau pengajarnya kalau pengajarnya satu kelas itu tuh ada satu pengajar. Satu pengajar. Jadi sekarang ini kita supaya fokus, supaya
ustadznya nggak cabang-cabang, jadi supaya tanggung jawab, jadi satu kelas itu satu orang guru yang tanggung jawab. Nah, berarti sekarang karena kita ada 7 kelas, berarti ada 7 pengajar. 7 pengajar Nah, sana. gitu. Kalau pengajarnya gimana, Sa? Apakah di bawah binaan Desa Celiti atau gimana untuk pengajar ini? Kalau pengajarnya itu masih di bawah binaan kita. Nah, jadi pengajarnya itu jadi sebelum pengajarnya mengajar, nah itu pertama kan kita seleksi terlebih dahulu sebelum jadi guru. Kita seleksi. Memang kalau untuk seleksi emang kita nggak terlalu tinggi kualifikasinya. Jadi minimal bacaannya bagus. Itu yang pertama, yang syarat sekali. Soalnya untuk jadi mengajar ada yang banyak hafalannya tapi bacaannya masih belum fasih, belum bagus. Nah, itu masih belum bisa kita terima. Tapi syarat yang pertama itu bacaannya bagus, fasih. Kemudian yang kedua baru hafalannya. Nah, hafalannya kita nggak banyak-banyak, yang penting 1 juz saja dulu. 1 juz dan bersedia menambah hafalannya. Nah, soalnya bersama Al-Qur'an ini ya, yang tahu kita sama Al-Qur'an ini godaannya nggak sedikit. Dan setan udah pasti nggak tinggal diam. Kayak gitu. Jadi yang penting yang pengajarnya ini tetap mau berusaha, tetap mau menambah hafalannya. Kayak gitu, Ustaz. Berarti sudah lolos proses seleksi, tentunya sudah berkafaah di bidangnya. Iya. Terus kalau untuk Rumah Quran ini sudah berapa lama sih, Ustaz, ini untuk ketiga cabangnya? Apakah berangsur-angsur ataukah dimulai sekali 3 didirikan atau bagaimana, Ustaz? Oke, jadi yang namanya tentu berjenjang sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi yang rumah Quran kita, jadi awalnya itu yang dari rumah Quran yang di Parupuk Tabing ini. Nah, jadi sebelum yang sama anak itu kemarinnya udah pernah juga jalan. Nah, kemudian karena ada beberapa kendala, kemudian jalan di tempat, kemudian pindah sama anak, kemudian sekarang jalan lagi. Alhamdulillah yang sama anak itu jalannya mulai dari Agustus tahun kemarin. Jadi udah lebih kurang hampir 1 tahun, Stan. Jadi awalnya di sana karena kita berhadapan dengan dengan masyarakat sekitaran pantai, pinggiran pantai kayak gitu ya. Jadi semangat dan minat anak-anak untuk belajar itu emang agak minim. Kayak gitu. Jadi di situ juga kita perjuangan kita untuk mencari anak-anak, mencari murid kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah perlahan dan alhamdulillah sekarang udah mulai konsisten. Alhamdulillah. Gitu. Kalau untuk program yang sudah ada di Rumah Quran dan sekarang sudah berjalan ini seperti apa nih, Ustaz? Dan juga kemudian kedepannya juga seperti apa? Oke. Kalau untuk program yang sudah berjalan, jadi program yang sudah berjalan itu pertama yang ngaji anak-anak sore hari. Ngaji anak-anak sore hari ini usianya sebenarnya nggak kita batasi. Usianya yang penting pertama udah bisa baca Al-Quran. Walaupun dia udah TK tapi udah bisa baca Al-Quran, kita terima. Kayak gitu kan. Dan sampai SMP. Kalau dia SMA dan masih mau bergabung, oke, kita terima. Yang penting kan kadang-kadang SMP udah anak-anak kalau sekarang kan saya udah SMP udah nggak mau ngaji lagi, nggak mau ikut tahfiz lagi kan kayak gitu. Nah, jadi kalau sama kita SMP SMA kita terima, tapi syaratnya tetap harus rutin, harus disiplin. Soalnya di sini walaupun kita di sini Ustaz, anak-anak nggak kita pungut biaya. Gitu. Jadi di sini kita ya. Jadi anak-anak nggak kita pungut biaya. Terkadang di sini juga yang jadi cobaannya sama kita. Terkadang ada juga yang dari dukungan dari orang tuanya juga. Terkadang karena kita nggak dipungut biaya, kadang agak kurang dianggap kayak gitu kan. Jadi ini kurang kualitasnya nih, ini nggak bayar gitu kan. Nah, jadi di sini kita walaupun kita nggak pungut biaya, kita tetap disiplin. Yang nggak disiplin itu kita keluarkan. Seperti itu kayak gitu. Ya, soalnya kalau nggak disiplin itu ngapain kita ngurusin kayak gitu kan. Nah, jadi agak susah nanti diajar kayak gitu kan, dididik. Kayak gitu Ustaz. Baik, keluarga sip, kita break dulu ya, Ustaz ya. Kita break dulu dan kita rehat sejenak, kita akan bahas lebih dalam lagi.
Baik, keluarga Asik, kita berjumpa lagi di segmen kedua di dalam program Dialog Siang bersama pengelola rumah Quran di Salah Ceriti, Ustadz Ahmad Fadilin SPD. Dan kita lanjutkan pembahasan ini, Ustadz. Tadi kita sudah banyak membahas terkait santri, guru, dan juga ini kita masih menyambung kembali nih, Ustadz, ya, untuk melanjutkan kembali pembahasan tentang program yang ada saat ini dari Rumah Quran di Salah Ceriti ini, Ustadz. Oke. Silakan, Ustadz. Oke, jadi untuk program kita saat ini yang sudah berjalan itu sekarang 2 program ya. Nah, jadi 2 program. Yang pertama itu program anak-anak ngaji, anak-anak dan remaja sih, ngaji sore hari. Itu ngajinya itu, jadwal ngajinya itu sekarang yang alhamdulillah sedang buka itu dari jam 16.30 sampai jam 18 atau jam setengah 5 sampai jam 6. Jadi lebih kurang durasinya 90 menit. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu program tahfiz dan tahsin dewasa. Nah, jadi tahfiz dan tahsin dewasa ini juga waktunya dari habis maghrib sampai jam 9. Nah, jadi untuk yang tahfiz tahsin dewasa ini cuma 1 kali seminggu, yaitu setiap Sabtu malam atau malam minggu. Jadi malam minggu berfaedah kayak gitu lah. Jadi tapi kalau yang untuk yang dewasa ini kita masih bukanya cuma untuk yang ikhwan terlebih dahulu. Kayak gitu, Ustaz. Nah, jadi kalau kegiatannya, kalau untuk yang tahfiz anak-anak ini kegiatan kita yang di dalam 90 menit ini 10 menit lebih kurang itu pembukaan. Kemudian lebih kurang 20 menit tahsin. Jadi perbaikan bacaan terlebih dahulu kita. Nah, jadi sebelum kita ngafal, kita perbaikan bacaan terlebih dahulu 20 menit. Nah, kita di sini menggunakan buku metode Itqon namanya. Nah, jadi kita telaki anak-anak terlebih dahulu huruf per hurufnya. Mudah-mudahan lah, Ustaz, mudah-mudahan dengan usaha kita ini bacaan Al-Qur'an dari anak-anak bisa lebih fasih. Kemudian lebih kurang 1 jam lagi baru kita hafalan sama setoran hafalan. Masya Allah, luar biasa nih, Ustaz. Nah, kalau untuk target ke depan ini dari Rumah Quran di Salah Ceriti ini seperti apa nih, Ustaz? Kalau target ke depan sebenarnya kan targetnya kita pengen juga ada buka kelas yang balita, jadi yang anak-anak juga ngafal gitu ya. Kemudian yang dewasa juga, yang kalau bisa yang akhwat, juga mudah-mudahan nanti juga ada gurunya. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga program yang itu yang yang camp. Jadi yang program tahfiz camp yang 6 bulan. Nah, itu rencana kita juga. Soalnya kemarin 6 bulan dari Juni Desember. Sekarang bulan apa sih? Sekarang September, Ustaz. Sekarang September. Berarti Januari Juli kemarin kan kita udah buka program campnya, camp 6 bulan untuk akhwat. Nah, jadi alhamdulillah sudah berjalan. Tetapi yang 6 bulan sekarang ini kita off-kan terlebih dahulu karena ada beberapa kendala. Mudah-mudahan nanti juga akan bisa kita buka lagi, Ustaz. Nah, terus program selanjutnya sekarang kita kemarin ada tawaran juga untuk buka rumah Quran di Solo. Di Solo ini tepatnya di Selayo. Jadi alhamdulillah kemarin ada yang wakaf Quran ke BPW Arisalah kemarin. Jadi dari pihak BPW minta tolong sama kita untuk mengelolanya. Mudah-mudahan segera bisa berjalan, Ustaz. Gitu. Kalau tadi kita waktu break juga diskusi tentang rumah Quran di Al-Latif ya, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Jadi dari yang rumah Quran Al-Latif ini kan dia MPZ-nya Las Arisalah. Jadi di bawah Las Arisalah. Jadi Al-Latif ini dia rumah Quran, tapi di sana juga ada program tahfiz, ada juga MDA-nya. Tapi kita membina yang rumah Qurannya. Gitu. Jadi di sana ada lebih kurang 3 kelas, tapi di sana 3 kelas dan 6 guru. Tapi di sana kelasnya ini masih belum bisa terlalu maksimal seperti yang di Tabing dan Buaya. Soalnya masih terkendala dengan biaya. Soalnya karena yang namanya rumah Quran kita tadi, Ustaz, kita berkomitmennya rumah Quran kita gratis. Berarti kalau rumah Quran kita gratis, kita masih
berusaha untuk untuk pengadaan transportasi guru, biaya bulanan guru kayak gitu kan. Jadi karena itu yang di Al-Latif sekarang masih bisanya untuk satu guru ini 15 orang satu guru. Sebenarnya ini masih belum bisa terlalu maksimal, Ustaz. Nah, tapi kita coba terlebih dahulu kayak gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ini Rumah Quran Risalah Ceriti nih, Ustaz ya. Iya. Dan kita break dulu nih, Ustaz ya. Nanti ada segmen terakhir, kita akan minta kesimpulan dan gimana cara jadi santri di Rumah Quran Risalah Ceriti nih, Ustaz ya. Iya. Dan kalau gitu kita rehat sejenak, kita kembali lagi nanti di segmen berikutnya. Keluarga Sip, kita kembali lagi di segmen ketiga bersama Ustadz Ahmad Fadrin SPD. Beliau merupakan pengelola Rumah Quran Risalah Ceriti. Nah Ustadz, tadi waktu break kita juga sempat diskusi Ustadz terkait sedekah subuh yang diimplementasikan, yang diterapkan pada santri-santri ini gimana nih Ustadz sebenarnya? Oh iya, jadi di Rumah Quran kita yang namanya Hafiz Quran, anak-anak Hafiz Quran ini juga kita bina, kita didik juga untuk bisa jadi anak-anak yang dermawan. Jadi kita ajarkan mereka untuk untuk bagaimana bagusnya untuk sedekah subuh. Dimana sedekah subuh ini bisa membuka pintu rezeki. Bisa membuka pintu rezeki. Jadi anak-anak kita titipkan kenceleng sedekah subuh. Nanti sekali sebulan, sekali 2 bulan kita kumpulkan. Nanti dana sedekah dana infaknya nanti itu gunanya untuk transportasi guru, kemudian untuk untuk hadiah-hadiah mereka. Jadi untuk support mereka dalam belajar. Kayak gitu saja. Masya Allah, ini sudah diajarkan sejak dini, saya sudah dibiasakan. Nah Ustadz, kalau untuk menjadi kalau nanti ada keluarga Sip yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi santri di Rumah Quran Risalah Ceriti ini seperti apa nih Ustadz? Oke, berarti kalau mau daftar jadi santri kita, untuk pertama persyaratannya bisa dilihat di Instagram kita. Instagram kita Rumah Quran Risalah Ceriti, atau bisa juga dilihat di Facebook kita. Facebook kita juga Rumah Quran Risalah Ceriti. Kayak gitu. Bisa di search ya di Instagram atau Facebook, kayak gitu. Atau boleh juga kontak Ana atau istri langsung. Jadi kalau kontak Ana 0852 6402 8639, atau boleh juga kontak istri Ana Ustazah Rahmah, kontaknya 0822 9360 4095. Kayak gitu. Ini terakhir ya Ustaz. Nanti kalau ada keluarga Sip yang ingin mensupport kegiatan ini, baik itu dalam bentuk moral ataupun material, ini gimana nih Ustaz? Oke, boleh. Kalau yang mau membantu itu kita sangat terbuka. Jadi kalau mau membantu itu boleh langsung kontak Las Arisalah Charity. Soalnya kita kita semuanya itu kita emang disupport sama Las Arisalah. Jadi dari dana semuanya itu dari Las Arisalah. Masya Allah. Ini keluarga Sip ya, jangan lupa nanti kalau untuk mendukung program ini baik moral maupun secara material, ini bisa melakukannya melalui Las Risalah Ceriti, dan tentunya untuk mendukung kegiatan agar Rumah Quran Las Risalah Ceriti menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Ustadz atas kedatangannya di siang hari ini. Ini mudah-mudahan dapat bermanfaat nih bagi keluarga Sip yang ingin anaknya menjadi penghafal Quran dan lainnya. Dan juga keluarga Sip ya, kalau gitu Ustadz Ahmad Fadrin SPD, kemudian juga sahabat siar Said Akmal, dan juga saya sahabat siar Fahmi Al-Fatih dengan seluruh kru yang bertugas di siang hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.